Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang ingin memaparkan materi tentang wujud benda yang berisi benda padat, benda cair, dan gas. Sebelum masuk ke materi, marilah kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriana dari kelas 2B NPM 2214060012, dan samping saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rindiani Lia Armadani dari kelas 2B NPM 2214060014, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Marta Puspitasari, NPM 2214060029. Setelah kita perkenalan, marilah kita masuk ke materi yuk. Yang pertama adalah materi benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang memiliki massa atau volume yang tidak dapat berubah-ubah, atau bentuknya itu contohnya selalu tetap gitu. Jadi bendanya itu tidak mudah berubah-ubah. Ada beberapa contoh sifat benda padat, yaitu memiliki volume, bentuknya tetap, memiliki massa, tidak dapat dikalahkan, tidak dapat berubah, tidak ada kendali dari manusia, dan yang keenam, tidak dapat mengalir. Contoh benda padat adalah besi, baja, kayu, kursi, piring, gelas, dan masih banyak lagi. Seperti yang kalian ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya anak-anak ketika makan itu kan sendoknya pasti kayak keras, itu adalah contoh benda padat, kan tidak dapat diubah kalau nggak ada paksaan dari orang-orang tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang materi zat padat. Sekarang kita akan belajar tentang materi benda cair. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda cair. Apa sih benda cair itu? Dan sifat-sifat contoh benda cair. Ayo anak-anak, kita belajar tentang materi benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan dengan sifat-sifat yang berupa khusus dan berbeda dari benda gas dan benda padat. Nah, anak-anak, berapa sih sifat-sifat dari benda cair? Oh ya, betul. Sifat-sifat benda cair ada 6. Yang pertama, bentuk dapat berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, dapat mengurutkan suatu zat. Yang kelima, dapat menyerap melalui celah-celah kecil. Yang keenam, permukaan benda air yang semakin kecil. Anak-anak, berikan contoh benda cair yang ada di sekitar kalian. 1. Air. Yang kedua, susu. Yang ketiga, sabun cuci piring. Yang keempat, bensin. Yang kelima adalah minyak. Yang keenam, oli. Yang ketujuh, cat air. Yang kedelapan, jus buah. Yang kesembilan, madu. Yang kesepuluh, sirup. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Marta. Hai anak-anak, sekarang kita masuk materi ketiga ya, tentang benda gas. Benda gas adalah benda yang tidak terlihat namun bisa kita rasakan. Nah, di bawah ini adalah beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh gas. Yang pertama, selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang kedua, berada di setiap tempat. Yang ketiga, mampu menekan segala arah. Yang keempat, benda gas memiliki massa berat. Yang kelima, jarak antar partikel benda gas dapat berubah-ubah. Yang keenam, memiliki susunan partikel yang tidak teratur. Yang ketujuh, gerakan partikel yang cenderung bebas. Dan yang kedelapan, gerakan partikel yang lemah. Berikut contoh benda gas. Pertama, angin. Kedua, oksigen. Ketiga, nitrogen. Keempat, hidrogen. Yang keenam, asap kendaraan. Yang
Yang ketujuh ada parfum, yang kedelapan gas LPG, yang kesembilan AC, dan yang terakhir uap air. Jadi kesimpulannya dari wujud benda zat yang terdiri dari benda padat, cair, dan gas adalah contoh benda padat sifatnya tidak dapat berubah-ubah, dan benda cair adalah volumenya dan bentuknya seperti wadahnya. Dan sifat dari benda gas adalah tidak memiliki volume dan tidak berbentuk. sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.